ruang Zoom ya, Mbak Evi ya? Benar, Pak. Oh iya. Oh iya. Ya, Pak. Nggih. Baik, sebelum dimulai saya perlu menyapa Pak Zenuri ini belum masuk ya, Mbak Evi ya? Oh, Iya, belum Pak. masuk. Belum masih, Belum Pak. masuk. Tapi mungkin kita bisa mulai duluan, Mbak Evi, karena kita mestinya jam 9, tapi karena ada acara, akhirnya kita mulai jam 10. Kita hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam, Mbak Evi, jadi tidak lama. Mohon izin Bapak Dr. Selamat, apakah bisa kita mulai sambil menunggu Pak Zenur supaya waktunya bisa lebih kita hemat begitu? Nggih. Monggo, Bapak. Ya. Bisa. Baik, mohon izin saya mulai. Mbak Lia siap sudah sudah disiapkan PPT-nya. Baik. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Slamet yang pada pagi hari ini bisa bergabung bersama kami di ruang Zoom ini untuk menunaikan tugas sebagai sebagai penguji ya. Jadi bukan lagi pembimbing ini Mbak Lia. Jadi kita semua bertiga ini sebagai penguji. Saya perkenalkan dulu Mbak Lia sebagai peserta dari ujian proposal tesis pada pagi hari ini. Ya, yang pertama saya sendiri, kemudian yang kedua yang terhormat Bapak Dr. Slamet, kemudian yang ketiga Bapak Dr. Zainuri. Dari 3 penguji ini sudah siap 2 penguji, saya sendiri dan Bapak Dr. Slamet. Sementara Bapak Dr. Zainuri akan segera menyusul karena masih ada acara. Baik, sebelum kita mulai, saya patut bersyukur karena di sela-sela kesibukan kita lagi berpuasa ya, kita semua pada pagi hari ini bisa kumpul di ruang Zoom ini dalam rangka untuk menunaikan tugas melaksanakan ujian proposal tesis saudari Isnina Khalifah Widi dengan judul Analisis Yuridis Penegakan Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19. Nah, sebelum dimulai perlu saya sampaikan dulu terutama kepada Ibu Isnina Khalifah Widi. Ujian kali ini kita akan bagi dalam beberapa sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi, di mana Anda akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dalam usulan tesis yang Anda ajukan. Kemudian yang kedua adalah sesi diskusi atau sesi ujian, di mana para penguji akan secara bergiliran menanggapi, bertanya, dan memberikan masukan terhadap usulan rencana tesis Anda ini ya. Kemudian yang terakhir nanti akan ada closing statement atau komentar terakhir apakah Anda bisa melanjutkan penelitian tesis Anda ini ataukah seperti apa arahannya, kita akan mendengarkan di sesi terakhir. Sampai di sini mungkin perlu ada yang ditanyakan Mbak Lia, jelas ya? Sudah jelas, Bapak. Baik, saya kira sudah cukup jelas karena Mbak Lia juga sebelumnya mungkin sudah menyaksikan bagaimana ujian proposal tesis ini dilaksanakan. Baiklah, mohon izin kepada Bapak Dr. Slamet, kita akan berikan kesempatan pertama kepada peserta ujian proposal tesis pada hari ini atas nama Isnina Khalifah Widi dengan judul Analisis Yuridis Penegakan Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19. Waktunya Mbak Lia mohon diatur, jadi kurang lebih 7-10 menit. Setelah itu kita akan lebih banyak mendiskusikannya di sesi kedua. Siap, Bapak. Kita mulai, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Semoga ujian kita pada pagi hari ini berjalan lancar ya, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Semoga doa yang dipanjatkan bisa membantu kita untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan lancar, dengan baik, sesuai harapan kita semua. Silakan Mbak Lia, dimulai dari sekarang, kurang lebih 10 menit. Ini Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Pak Zain, Pak Selamat atas waktu yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan proposal tesis saya dengan judul Analisis Yuridis Penegakan Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19. Penegakan hukum merupakan hal yang mutlak diperjuangkan dan direalisasikan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, di mana kehidupan masyarakat beraneka ragam dan pemikirannya juga beraneka ragam, termasuk salah satunya dalam menyikapi wabah atau pandemi COVID-19. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak dari wabah ini atau pandemi ini, dilatar belakangi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, maka dengan adanya pandemi atau wabah ini, dibuatlah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan dan penanganan COVID-19 yang diikuti dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan dan penanganan COVID-19. Nah, pengaturan pencegahan COVID-19 selain dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu juga terdapat pola pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk membuat regulasi sendiri atau peraturan dalam rangka penerapan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19. Kebetulan kita berada di Jawa Timur, ada peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, di tempat kita sendiri di Sumeneb ada peraturan Bupati nomor 55 tahun 2020 yang sama tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang nantinya disempurnakan dengan peraturan Bupati Sumeneb nomor 61 tahun 2020 tentang hal yang sama. Ke semua peraturan yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tujuannya adalah dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi karena bencana atau wabah pandemi COVID-19. Nah, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Manfaat penelitian secara teoritis, semoga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dari sisi hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti sejenis yang akan sekaligus sebagai pembanding terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Manfaat praktisnya, pengembangan pola dan pemahaman serta pengetahuan berikut kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada instansi yang berwenang dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Metodologi penelitian, rancangan penelitiannya yaitu tipe penelitian yuridis normatif, di mana studi fenomena di masyarakat terkait peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penegakan protokol kesehatan. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Populasi yang digunakan adalah jumlah masyarakat Sumeneb dibandingkan dengan wilayah lainnya nantinya terkait dengan angka COVID-19 yang dapat ditekan atau dimijitasi oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seiring dengan berkembangnya penularan COVID-19. Sampel penelitian ini terdiri dari masyarakat yang terdampak dari kebijakan pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19. Respondennya adalah masyarakat yang terdampak dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, terutama Kabupaten Sumeneb.
Teknik pengambilan sampelnya melihat data respon masyarakat di Kabupaten Sumeneb terhadap peraturan yang dikeluarkan untuk menekan laju penularan dan penyebaran COVID-19 melalui beberapa media berita lokal. Variabel penelitiannya, dalam penelitian ini klasifikasi variabel yang akan digunakan adalah mendatakan dampak dari peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah sejauh mana dapat menekan penularan COVID-19 dan hambatan-hambatan yang dalam pelaksanaan penegakan kebijakan, sejauh mana rasio kepatuhan masyarakat terhadap peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb sehubungan dengan protokol kesehatan. Variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional adalah sebagai berikut. 1. Peran pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan regulasi untuk memigitasi angka penyebaran COVID-19. Yang kedua adalah peran Dinas Kesehatan atau petugas kesehatan beserta penegak hukum TNI Polri dalam menggelar operasi justisi penegakan protokol kesehatan. Yang ketiga, variabelnya adalah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan protokol kesehatan. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer seperti yang disampaikan di latar belakang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang akhirnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang diikuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0.01.07 Kementerian Kesehatan garing 382/2020 tentang protokol kesehatan. Bahan hukum sekundernya, hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian ini sendiri. Bahan hukum tersiernya, bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Instrumen penelitian pada penelitian ini yang digunakan adalah data statistik peningkatan COVID dan data kebijakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mitigasi COVID-19. Lokasi penelitiannya diutamakan yaitu wilayah Kabupaten Sumeneb sebagai salah satu daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Teknik pengolahan bahannya, bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan yang berada di bawah undang-undang, jurnal-jurnal pendapat para sarjana atau kasus-kasus hukum yang digunakan oleh penulis, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Analisa bahan hukumnya, penafsiran secara gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Berikut juga penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau pada perundang-undangan yang bersangkutan, atau pada perundang-undangan hukum lainnya yang dapat memberikan penjelasan sehingga kita dapat mengerti maksud dari peraturan atau perundang-undangan tentang protokol kesehatan. Pertanggungjawaban sistematikanya pada bab 1, bersihkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini sendiri. Pada bab 2 menjelaskan tentang kajian kesehatan yang relevan dalam penelitian hukum, antara lain tinjauan umum tentang landasan hukum kesehatan dalam melakukan operasi justisi penegakan hukum dan pengendalian COVID-19, teori tentang tujuan hukum itu sendiri, dan teori tentang penegakan hukum. Bab 3, pembahasan masalah pertama. Dalam bab ini mengenai pembahasan permasalahan pertama yang disajikan tidak secara terpisah atau disajikan satu kesatuan. Dalam bab ini, peneliti menguraikan dan membahas mengenai permasalahan pertama yang diangkat yang berhubungan dengan tinjauan umum COVID-19 dan peraturan penegakan protokol kesehatan. Pada bab 4, pembahasan masalah kedua, peneliti akan menganalisa dan melakukan pembahasan terhadap permasalahan kedua yang akan disajikan secara tidak terpisah juga, berisi tinjauan umum mengenai protokol kesehatan, serta hambatan-hambatan dalam pengaturan protokol kesehatan. Yang terakhir, bab 5, pada bab terakhir ini, peneliti akan menyaji suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari keseluruhan isi judul penelitian.
Berikut Bapak presentasi dari kami. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada saudari peserta tadi Mbak Lia sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam usulan tesis yang diajukan. Ya, tepat waktu, ya, 10 menit, ya, kurang lebih pas ya. Saya berharap ini menjadi awal yang baik ya. Saya anggap Anda sudah menyelesaikan tugas pertama ini dengan baik, bahkan dengan sangat baik ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi 2, tapi sebelum dilanjutkan, Mbak Lia, saya harapkan tetap dalam kondisi rileks, santai ya, walaupun ini puasa, jadi tetap suasananya adem ya, jadi jangan merasa grogi. Jadi kita ini di sini hanya ingin membantu Anda untuk menyempurnakan ya, rencana penelitian tesis yang Anda ajukan ini. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan-masukan, tanggapan-tanggapan, dan itu penting untuk penyempurnaan, mohon dicatat ya. Di samping kami coret-coret di sini, anunya naskah atau draftnya ini, Anda juga punya kewajiban di situ mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam diskusi. Ya, paham ya? Siap, Bapak. Nah, baik itu sebelum kita masuk ke sesi 2 yang perlu diperhatikan. Baiklah, kita akan masuk ke sesi 2 karena Pak Zainuri ini masih belum juga masuk, tapi nggak apa-apa Mbak, karena kita ini sudah dijadwal, jadi harus hadir gitu, dan Pak Zainuri pasti hadir walaupun terlambat. Ya. Nah, makanya kita mulai duluan saja supaya kita bisa menghemat waktu. Ya. Nah, karena ini kan hari Jumat, ya. Jadi jadwalnya mepet dengan hari Jumat. Tapi yakinlah kita masih punya cukup waktu. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono untuk memulai diskusi. Ya, barangkali ada hal-hal yang penting untuk ditanggapi, disampaikan, atau diberikan masukan. Ya, saya kira beliau sebagai pembimbing juga banyak hal yang perlu disampaikan. Ya. Silakan Bapak, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zid. Maaf nih baru bangun tidur tadi. Dan Mbak Nina yang berbahagia karena sudah sampai pada tahapan seminar proposal tesis Mbak ya, yang nanti akan dilanjutkan menjadi tesis ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut. 2 kali ya Mbak Nina bimbingan proposal itu ke saya cukup bagus ya, artinya apa yang disampaikan oleh Mbak Nina ke saya dalam bentuk draft proposal tesis cukup memenuhi standar ya untuk dijadikan dasar lanjutan penelitian tesis nantinya. Mungkin ada beberapa catatan yang saya bisa sampaikan di sini dan mungkin menjadi bahan diskusi kita bersama dengan para penguji dan pembimbing Dr. Zen. Mbak Nina, ini kan ingin menulis menegakkan ya protokol COVID-19 ya dalam menggunakan penelitian empiris sebenarnya. Betul ya? Kemarin diganti yang yuridis normatif, Bapak. Kalau yuridis normatif mungkin di situ tidak bicara masalah data, tidak bicara masalah apa tadi. Coba bisa dibuka itu yang ini tersedia, Pak. Bisa buka. Coba dibacakan aja loh, kan? Di metode penelitian ya. Karena saya di HP ini belum kecil lah. Di metode penelitian. Ya. Metode penelitian, rancangan penelitiannya, tipe penelitian yuridis normatif, studi fenomena
di masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penegakan protokol kesehatan. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas hukum, Terus. serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Terus. Populasi dan sampel, populasi yang digunakan adalah jumlah masyarakat Sumeneb dibandingkan dengan wilayah lain terkait dengan angka positif COVID-19 yang dapat ditekan atau dimijitasi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seiring dengan berkembangnya penularan COVID-19. Oke, dulu ya. Jadi begini Mbak. Nah, ada 2 tipe penelitian yang secara sederhana aja lah, mungkin ada yang lainnya. Itu ada penelitian hukum normatif dan ada penelitian hukum empiris ya, atau sosiologis itu ya. Itu beda metode, beda pendekatan, beda sumber bahan hukumnya dan seterusnya. Penelitian hukum normatif itu yang diteliti, bukan penelitian, saya katakan itu pengkajian ya, atau telaah, suh ya, Rechtsprechung gitu dalam bahasa lain. Jadi itu kajian terhadap norma-norma hukum perundang-undangan. Itu kalau penelitian hukum normatif. Tetapi kalau penelitian hukum empiris itu adalah meneliti gap ya, kesenjangan antara norma dengan fakta. Ya, dia harus diingat kalau penelitian hukum empiris itu meneliti kesenjangan antara norma dengan fakta. Normanya A, kok implementasinya B misalnya. Normanya B, kok pelaksanaannya C misalnya. Itu kesenjangan. Itu ketidaksesuaian antara norma dengan fakta. Dan situ kemudian Mbak Nina mencoba meneliti persoalannya apa. Masalahnya apa? Kok ada kesenjangan antara norma dengan fakta, norma dengan realitas. Itu bisa ada faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan itu. Misalnya harus ada social distancing ya, ada jaga jarak, kewajiban pakai masker. Tapi kemudian dalam praktek kok tidak dilakukan oleh masyarakat. Ini yang harus dilakukan penelitian hukum empiris. Nah, di dalam teorinya itu ada satu teori yang menurut saya cukup relevan untuk penelitian hukum empiris, yaitu dari Loren Friedman. Di situ ada legal structure, legal substance, dan legal cultural ya. Jadi problem pelaksanaan hukum, penerapan hukum itu bisa dipengaruhi oleh faktor legal structure, aparatur penegak hukumnya. Legal substance itu adalah terkait dengan substansi hukumnya yang mungkin tidak jelas atau apa ya. Dan kemudian yang terakhir adalah legal culture-nya atau budaya hukum masyarakat atau kesadaran hukum masyarakat. Ini yang biasanya paling banyak menyebabkan tidak efektifnya yaitu pelaksanaan hukum normatif. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris itu berbicara masalah efektivitas berlakunya norma hukum di dalam masyarakat. Efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat itu penelitian hukum empiris. Sekarang nanti mungkin dicoba nanti dipertimbangkan untuk yang metode penelitiannya ya. Nah, sedangkan penelitian hukum normatif itu diantaranya penelitian asas hukum, perbandingan hukum, atau juga mengenai problem normatif penerapan hukum positif. Ya, jadi penelitiannya bisa tadi ya, dan juga bisa problem normatif penerapan hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang membuat hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti kalau Mbak Nina itu melakukan penelitian hukum normatif, ya jenis penelitian hukum normatif, maka yang disasar adalah norma-norma yang mengatur tentang apa tadi ya, COVID-19 tadi ya Mbak ya, protokol COVID itu dalam perspektif atau dari segi satu, adakah kekosongan norma di situ?
ya, sehingga normanya nggak lengkap kok gimana bisa melaksanakan secara efektif. Yang kedua, dilihat dari mungkinkah ada ketidakjelasan norma atau normanya samar ya, Fachnormen, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ya, prakteknya pun juga berbeda-beda. Yang ketiga mungkin juga ada konflik norma ya, yang antara protokol kesehatan dengan mungkin ya norma hukum yang lain yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Dan yang keempat, tapi ini tidak mungkin terjadi nampaknya tentang norma-norma yang sudah usang ya, audit of norm itu rasanya tidak mungkin. Tapi yang mungkin adalah tiga itu ya, kita kosongan norma, mungkin ada kekaburan norma, mungkin ada konflik norma. Tapi kalau mau lebih jauh, itu mungkin terkait dengan ketika tiga itu nggak ditemukan misalnya. Mungkin yang ketiga masalah yang menurut saya mungkin yang tadi yang empiris tadi mungkin menyangkut masalah kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Jadi kalau mau bicara efektivitas di dalam hukum empiris ya, efektivitas protokol kesehatan ya di Sumeneb itu nanti yang menarik sebetulnya kesenjangan antara protokol kesehatan, ya, norma protokol kesehatan dengan perilaku masyarakat. Norma protokol kesehatan itu bla 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 ya, tapi kok implementasinya terlihat masyarakat tidak menggunakan masker ya, kerumunan masih terjadi ya, social distancing nggak berlaku intinya itu ya Mbak ya. Kemudian juga setelahnya ada tiga tadi ya, jaga jarak, masker, jauhi kerumunan. Itu jadi nanti mungkin Mbak Nina mungkin ya kalau memang itu mau empiris itu senjangan antara ini norma itu dengan penerapan hukum dalam masyarakat. Tetapi kalau normatif dan normatif metode tadi itu tidak bisa digunakan ya, populasi sampel dan seterusnya tadi ya itu nggak bisa digunakan karena hanya menelaah isi norma hukum protokol kesehatan. Dan ini hanya mengotak-atik, hanya menelaah, hanya mengkaji norma-norma protokol kesehatan dan ikutannya ya, dan ikutannya harus diikuti. Apa yang menyebabkan protokol kesehatan tidak efektif ya? Itu kalau mau normatif, sehingga pendekatan masalahnya nanti kalau memang itu normatif loh ya, pendekatan normatif itu tentu hanya menggunakan pendekatan misalnya filsafat ya, filosofi ya, falsafah berkaitan dengan nilai. Hukum itu kan sebetulnya kan tata nilai yang hukum itu sebetulnya. Mungkin juga terjadi nilai-nilai dalam protokol kesehatan sebagai norma itu tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat di Sumeneb ya. Mungkin karena tingkat tata sosial, pendidikan dan seterusnya itu mungkin tidak memahami apa hakikat dan makna protokol kesehatan itu. Mungkin bisa begitu ya. Jadi pada tataran kesehatan ke masyarakat. Nilai itu belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat norma itu. Yang kedua juga mungkin pendekatannya bisa pendekatan peraturan perundang-undangan, itu pasti ya. Karena Mbak Nina akan menelaah ya, norma-norma yang berkaitan dengan protokol kesehatan ya. Itu apa saja dan ditelaah dan analisis, oh ternyata memang normanya masih bla 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 ya. Oh temuannya apa, apakah tidak samar atau jelas, seterusnya. Kalau di dalam bidang empiris itu di law enforcement itu legal structure itu lemahnya pada pada penegak hukumnya, aparat penegak hukumnya ya yang kurang tegas misalnya. Kemudian juga budaya masyarakat kesadarannya masih rendah, ya, normanya tidak jelas dan sebagainya. Itu kalau empiris. Nah, kemudian juga nanti kalau normatif tadi di samping pendekatan filsafat, pendekatan statute approach ya, perundang-undangan, yang ketiga bisa menggunakan pendekatan konsep atau konseptual. Itu bicara masalah konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian tesis. Nah, ini tiga itu saja saya cukup ya untuk pendekatan masalah. Sehingga nanti di dalam metode penelitian
ya. Yang satu misalnya A yaitu jenis penelitian, B sumber bahan hukum, ya, C apa namanya itu penelitian, sumber bahan hukum, penelitian, dan B pendekatan masalah, 3C sumber bahan hukum, D adalah teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan D dan E adalah analisis bahan hukum. Itu kalau penelitian hukum normatif. Jadi hanya ada itu. Dalam penelitian hukum normatif tidak ada istilah data, tidak mengenal data. Bukan sumber data, tapi sumber bahan hukum, ya. Sumber bahan hukum ada sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer itu peraturan undang-undangan sebagai sumber hukum yang mengikat, ya. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder itu adalah buku-buku referensi, ya, dan juga jurnal hukum dan seterusnya, ya, termasuk kamus sebagai sumber hukum tersiernya. Itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan Mbak Nina, apakah tetap memilih penelitian hukum normatif dengan konsekuensi tadi, perubahan metode penelitian, ya, dengan tadi yang saya sebutkan tadi, atau menggunakan metode atau menggunakan penelitian hukum empiris, ya, dengan konsekuensinya Mbak Nina meneliti jangan antara norma protokol kesehatan dengan realita di masyarakat atau implementasinya di masyarakat. Itu yang menurut saya perlu ditegaskan dari awal, karena konsekuensinya ada pada nanti, ya, metode penelitian termasuk teori yang digunakan dan analisis apa namanya, analisis permasalahannya. Ya, jadi kalau memilih penelitian apakah normatif atau empiris itu konsekuensinya akan melibatkan rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, kemudian metode yang digunakan, ya, referensinya, pustakanya pun berbeda antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, ya, itu berbeda sekali, ya. Termasuk nanti analisisnya yang digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah. Ya, jadi itu konsekuensi ketika kita memilih penelitian hukum, apakah empiris, apakah normatif, ya, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Dan nanti kita bisa bimbingan intens Mbak Nina, ya, dan nanti bisa ya kami berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk menyempurnakan, ya, dengan apa. Kemarin memang sempat saya sampaikan di revisi saya, karena saya akan menjelaskan di apa namanya di ujian proposal, karena kan kalau PA kan nggak apa namanya email kan nggak bisa jelas, kecuali bisa tatap muka langsung, ya, saya bisa bicara dengan Mbak Ina langsung, itu bisa jelaskan melalui oral, ya. Tapi ini jelaskan di metode di proposal, ya, agak supaya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, Mbak Ina, nggak usah khawatir. Mungkin itu Pak Dr. Zain dari saya selaku pembimbing, ya. Ini mudah-mudahan nanti dengan Pak Zain bisa menyempurnakan apa yang jelas prinsipnya tadi Mbak Nina harus dipisahkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, ya, termasuk konsekuensi yang akan dilakukan, ya, pilihan teori, pilihan rumusan masalah, pilihan metode, analisis, dan seterusnya. Nah, itu barangkali Pak Dr. Zain. Sementara terima kasih Pak Dr. Zain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Slamet Soehartono mengawali diskusi kita dengan sangat baik, sudah menyampaikan banyak hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pak Saudari Dr. Lia. Jadi mohon dicatat, ya. Saya juga mencatat di sini ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh beliau. Perlu saya sampaikan kepada Mbak Lia, sudah hadir juga Bapak Dr. Zainuri di ruang Zoom, ya. Selamat datang Bapak Dr. Zainuri. Beliau tadi ada acara izin, jadi harus kita maklumi. Tapi beliau tetap hadir sebagai penguji pada pagi hari ini.
Baiklah, karena beliau baru datang, biarlah saya dulu juga sedikit menyampaikan ya, sebelum nanti mungkin di akhir akan disampaikan juga oleh Pak Zainuri ya, terkait beberapa penting yang mungkin perlu disampaikan oleh beliau ya. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Suhartono ya. Nanti Mbak Lia diberikan kesempatan untuk supaya waktunya hemat, diberikan kesempatan menanggapi atau merespon di akhir ya. Karena kita harus berbagi waktu. Nggak apa-apa Mbak Lia ya, dicatat saja dulu ya. Sampun dicatat Bapak. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet ya. Jadi saya kalau membaca judulnya itu tentang penegakan terkait hukum atau regulasi yang mengatur tentang protokol kesehatan ya. Kemudian dari metode yang digunakan juga ya, itu memang lebih cenderung ke penelitian hukum empiris, Mbak. Ya. Sampean misalnya tadi menggunakan data, apalagi sampai data-data statistik, ya kan? Menggunakan populasi, menggunakan sampel, itu semuanya itu dikenal di dalam penelitian hukum empiris. Ya. Tidak dikenal baik di penelitian hukum normatif. Makanya ini perlu dipertimbangkan kembali bahwa tidak bisa Anda menjawab berbagai permasalahan yang disampaikan tadi, ya, hanya dengan menggunakan pendekatan normatif, ya, seperti yang disampaikan tadi, ya, menggunakan pendekatan perundang-undangan itu nggak bisa dengan perundang-undangan bisa menjawab permasalahan empiris yang sampean sampaikan tadi itu. Ya. Kemudian pendekatan filosofis, pendekatan konsep, ya kan, itu tidak matching kalau dalam bahasa itu tidak matching ya, dengan judul dan permasalahan yang diangkat yang itu memang berwarna empiris ya, berwarna penelitian hukum empiris ya. Makanya menurut saya tidak perlu dirubah Mbak. Sampean tetap saja konsisten untuk melakukan penelitian hukum empiris. Ya. Kenapa? Karena saya percaya Mbak Lia ini orang lapangan, jadi aktif sekali di dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19, ya kan. Mbak Lia ini tenaga kesehatan, ya punya akses cukup. Ya. Tadi disebutkan akses perundang-undangannya dari undang-undang sampai peraturan bupati, ya itu semuanya dimiliki, itu sudah modal sangat baik itu Mbak. Ya. Kemudian Mbak Lia juga sudah berhubungan dengan teman-teman Satgas lainnya, berhubungan juga dengan masyarakat yang memang dilayani setiap hari karena Mbak Lia ini sebagai dokter. Jadi itu modal yang sangat baik untuk melakukan penelitian hukum empiris menurut saya. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, jadi Anda punya modal cukup baik ya, untuk melakukan atau melanjutkan penelitian hukum empiris ini. Itu catatan saya ya. Tapi saya ingin memastikan Mbak Lia, jadi Mbak Lia ini kan dokter di rumah sakit ya, kemudian juga aktif di Mbak Lia juga di Satgas enggak? Di Satgas Kabupaten masuk? Enggak. Saya di Satgas ID Bapak, bukan di Satgas Kabupaten. Di Satgas ID, apalagi ada di Satgas ID ya, saya kira aksesnya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum atau data, mohon maaf ya, data terkait itu saya kira cukup mudah. Makanya tadi Anda menjelaskan berbagai data yang akan diakses itu sepertinya Anda sudah menguasai sangat baik itu. Ya. Itu yang pertama. Mbak, ya. Kemudian yang kedua Mbak, kalau kemudian Mbak Lia ini mengambil penelitian hukum empiris, maka Anda harus menggunakan teori-teori yang relevan. Ya. Teori-teori hukum yang relevan. Tadi disampaikan teorinya Friedman. Ya, itu saya kira penting dipelajari ya, teorinya Friedman tentang legal structure, kemudian legal culture dan sebagainya. Tadi disebutkan ada 3 itu ya. Itu khas penelitian hukum empiris itu sering menggunakan teorinya Friedman itu. Ya. Kemudian yang kedua, Anda juga perlu baca teori-teori hukum empiris yang lain ya. Kalau di Indonesia itu bukunya Sacipto Raharjo. Sacipto Raharjo itu juga punya teori yang dikenal baik di jagat hukum Indonesia yang kita kenal dengan hukum progresif itu. Ya. Itu juga lebih
cenderung berwarna sosiologis ya. Nah, kemudian Anda mungkin yang kalau tulisan-tulisan lama bukunya Ruskupon itu ya tentang yang dikenal sebagai sociological jurisprudence tuh ya. Beliau juga memperkenalkan istilah law in books dan law in action. Ya. Saya kira ini juga baik. Ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Slamet. Jadi kalau berbicara penelitian hukum empiris itu, Anda harus berani masuk ya ke gap antara atau ketidaksesuaian antara yang seharusnya menurut undang-undang dengan yang senyatanya terjadi di masyarakat. Ya. Ini yang dalam bahasanya Ruskupon itu law in books, jadi hukum dalam perundang-undangan, dalam kitab, dengan law in action, hukum dalam praktek, dalam aksinya di masyarakat bagaimana. Ya. Terjadi pertentangan enggak, terjadi ketidaksesuaian enggak. Ya. Saya kira teori-teori ini sangat relevan untuk digunakan. Ya. Nah, nanti kita bimbing tentang itu. Ya. Kemudian mungkin cukup itu ya, sekedar melengkapi ya. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet itu. Tapi kalau saya menilai secara pribadi, tadi saya sudah baca juga, sebelumnya juga sudah baca di file yang dikirimkan, dan juga tadi membaca draft hard copy-nya. Ya. Sepertinya memang penelitian Anda ini lebih dekat ke penelitian hukum empiris. Ya. Gitu. Ya. Dan sepertinya Anda memang lebih siap di situ, karena memang dalam kesehariannya dekat ya, dengan dunia empiris ya, antara menjadi bagian dari Satgas ya, di ID ya, kemudian melayani masyarakat juga yang diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan. Saya kira itu masukan-masukan dari saya. Sebelum ke Pak Zainuri, ya, Pak Zainuri masih punya waktu. Mungkin Mbak Lia perlu menanggapi dulu, atau paling tidak mengkonfirmasi apa saja yang perlu disampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet dengan saya sendiri. Silakan Mbak, monggo, nggak usah malu-malu, rileks saja. Iya Pak. Berarti nanti dari metodologi penelitiannya yang saya ini kan lebih ke empiris lagi ya Pak ya. Jadi kalau memang dari awal memang arahnya memang ke empiris, tapi saya pas ikut bimbingan itu di ini ya Pak, kayak di kampus kalau empiris lama gitu, jadi nanti susah, lulusnya susah. Jadi sebelumnya memang saya bikin, saya agak alirkan juga ke normatif, memang agak bingung setelah itu gitu. Tapi kalau yang saya telah sambil saya kerjakan jurnal sebelumnya, saya sudah nyampaikan jurnal juga ke Pak Slamet sama Pak Zin. Saya sebelumnya bikin jurnal itu Pak, memang lebih data-data yang saya ambil dan sudah saya telaah memang lebih ke empiris sebenarnya Bapak. Ya, jadi Mbak Lia, saya tanggapi sebentar ya, sebelum nanti Bapak Dr. Slamet juga mungkin bolehlah memberikan motivasi ya. Anda jangan membayangkan penelitian hukum empiris itu sulit. Saat tadi saya sudah memotivasi Anda, ya, Anda punya akses yang sangat baik ya, untuk melakukan itu. Apalagi posisi Anda sekarang ada di Satgas, dekat dengan dunia empiris penegakan protokol kesehatan, ya kan? Akses datanya juga mudah, ya. Dan bukan berarti penelitian hukum empiris itu kemudian anti dengan perundang-undangan. Artinya Anda boleh tetap menggunakan pendekatan, ya. Pendekatan perundang-undangan Anda juga bisa menggunakan itu sebenarnya ya. Sekedar mendekati permasalahan yang gap tadi itu, yang ketidaksesuai itu ya, dengan tetap mencermati mencermati koridor-koridor peraturan perundang-undangan. Jadi Anda tetap punya pijakan kuat ya, dalam masalah ini ya, dengan mencermati berbagai ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang Anda sebutkan tadi. Menjawab permasalahan yang dibahas ya, dalam penelitian hukum empiris ini. Jadi itu menurut saya. Jadi jangan dibayangkan penelitian hukum empiris itu sama sekali lepas gitu dari peraturan perundang-undangan, dari sesuatu yang sifatnya normatif. Jadi itu saya kira yang perlu saya pahamkan ya,
supaya tidak terjadi miss gitu, seolah-olah penelitian hukum empiris ini sama sekali terpisah, ya, tidak ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Tidak. Jadi sekali lagi ini tetap penelitian hukum. Jadi penelitian hukum empiris itu tetap penelitian hukum. Tidak bisa kemudian kita lupa dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Bahkan ada kemajuan-kemajuan, Mbak Lia, ada peneliti yang berhasil juga, yang berhasil memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Ya. Itu ada beberapa penelitian juga saya pernah baca itu yang memadukan keduanya, mempersandingkan keduanya. Jadi jangan kemudian dihadapkan secara diametral seolah-olah dua rezim kebenaran penelitian hukum normatif dan empiris ini nggak bisa ketemu gitu kan. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ya. Saya kira itu bukan sementara dari saya tetap optimis, ya. Optimis Anda bisa melakukan ini dan saya siap untuk membimbing Anda. Ya. Jadi khawatir. Biasanya yang khawatir, yang sulit itu kalau cuma dipikirkan, Mbak. Nanti kalau dijalani insya Allah enggak. Ya. Ini pengalaman. Ya. Jadi yang sulit itu kalau dipikirkan terus, Mbak. Ya. Padahal nanti kalau sudah dijalani ternyata enggak. Jadi biasa-biasa saja gitu ya. Dan nanti kita motivasi, kita bimbing supaya Anda mudah menyelesaikan tugas. Itu sekedar tanggapan dari saya. Mungkin sebelum ke Pak Zainuri, mungkin Bapak Dr. Slamet ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Dr. Zain. Mbak Nina, nggak usah berkecil hati ya. Saya tadi hanya menggambarkan bagaimana penelitian hukum normatif, bagaimana penelitian hukum empiris ya. Tapi kalau saya lihat di proposal cukuplah kata Pak Zain tadi, lanjutkan aja penelitian hukum empiris ya. Tidak usah dibayang-bayangi khawatiran, wah nanti lama. Enggak, itu gampang kok. Ini aja, itu kan penelitian yang sederhana ya, bukan penelitian yang yang memang itu dibiayai oleh misalnya dikti, badikti yang dituntut bla 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 ya. Mungkin Mbak Nina gini aja, dokter ya Nina, gini aja barangkali mencermati, mengidentifikasi ya regulasi protokol kesehatan. Kemudian juga karena Satgas saya tahu persis itu ya, nanti pasti ada kesenjangan dengan, loh ini kok enggak ditaati, masyarakat kok banyak yang tidak menggunakan masker, masih banyak kondangan, dan seterusnya. Nanti coba aja itu digunakan sumber datanya dari wawancara saja lah. Dari pihak masyarakat, ambil aja yang enggak usah, ambil aja berapa orang ya, wawancara aja lah. Juga mungkin bisa digali dari mungkin kurang sosialisasi ya protokol kesehatan itu terhadap masyarakat mungkin ya, sehingga informasi sebetulnya kan begini ya, regulasi itu kan pesan, produk undang-undang itu pesan atau message dari penguasa kepada masyarakat. Nah, itu mungkin di dalam pesan itu penyampaiannya tidak tepat, atau mungkin antara komunikan dan komunikator itu mungkin tidak ada link yang bisa digunakan sebagai sarana untuk memasyarakatkan pesan itu ya. Mungkin juga pesannya tidak jelas ya, tidak tersampaikan kepada si komunikan ya, komunikator siapa ya, si penerima pesan ya. Mungkin penyampaiannya kurang tepat juga. Dan mungkin juga ada aspek lain, mungkin penegakan hukumnya mungkin lemah ya, karena nggak disiplin penegak hukumnya, biarkan aja lah, mungkin ya terlalu permisif barangkali, itu saja. Jadi saya yakin itu sebagai dokter Satgas atau persis itu ya, apa kendala yang ada di lapangan, itu aja lah yang ada diungkapkan saja. Toh itu kan terbatas pada kabupaten tingkat Sumeneb toh Mbak ya, tidak seluruh Indonesia ya, itu lebih mudah melokalisir ya problem-problem normal, problem-problem penegakan norma protokol kesehatan. Jadi nggak usah khawatir lah, kami akan coba sekarang diidentifikasi dulu ya, diidentifikasi dulu kira-kira apa, sosialisasinya kurang baik, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, ya mungkin ya antara itu aja dulu. Nanti datanya dari wawancara saja, karena kalau referensi saya rasa masih, ya kalau memang bisa
jurnal-jurnal yang kaitan dengan COVID bagus. Nanti coba di tracer ya dari jurnal-jurnal ilmiah ilmu hukum ya, khususnya terkait dengan ataupun jurnal yang lain ya yang bisa memberikan bahan pengayaan penguatan terhadap penelitian hukumnya Mbak Nina. Jadi nanti coba diklik jurnal-jurnal nasional khususnya maupun internasional ya untuk memperkaya data atau bahan yang bisa digunakan untuk menganalisis penelitiannya Mbak Nina. Ini nggak usah khawatir. Kami Dr. Husin sudah siap tadi ya untuk membimbing sampai selesai. Saya yakin itu 1-2 bulan selesai pasti. Ya identifikasi dulu aja lah pendukungnya, bahan pendukung dari wawancara, dari saya dipilih aja ya dari siapa, dari masyarakat, dari pelaku kesehatan, satgas kesehatan, apa yang dihadapi di lapangan. Dan juga dicari jurnal-jurnal ya terkait dengan COVID, itu sudah cukup lah. Kalau buku referensi masih jarang, jurnal sudah banyak. Saya termasuk juga nulis jurnal tentang COVID itu ya, tapi masih saya masukkan 3 masih belum dipublish. Itu barangkali dari saya, dokter ya. Izin menanggapi Bapak yang silakan. selamat Bapak. Itu saya kemarin sudah mengumpulkan jurnal-jurnal juga, apalagi yang kemarin yang rumusan masalah kedua itu kan dari Pak Selamat kebetulan ditambah hambatan-hambatan itu Bapak. Sudah saya kumpulkan ada sekitar 4 jurnal nasional yang membahas tentang hambatan-hambatan dalam penegakan protokol kesehatan itu sendiri. Dari yang saya sebutkan tadi juga ada dari media berita lokal, itu dari Sumeneb sendiri itu kayak hambatan-hambatan atau kesenjangan kendala-kendala ya. Kendala-kendalanya karena kalau saya garis besar itu memang satu sosialisasi, terus kultur budaya, terus penerapan sanksinya itu tidak sama rata Bapak. Mohon maaf kalau di Sumeneb saya mengungkap kayak di sini ada PSBB tidak boleh ada gawe, tapi ketika ada gawenya itu DPR pusat moro-moro kerumunan diizinkan gitu. Jadi sudah ada di media berita lokalnya sudah ada Bapak. Ya, itu menyangkut kultur ya kesadaran hukum masyarakat. Termasuk DPRD punya toladan malah melanggar. Itu bisa dikritisi nanti nggak apa-apa. Cukuplah saya pikir itu bahan-bahan itu untuk mendukung penelitiannya Mbak Nina. Nggak apa-apa. Nanti kita siap bimbing kok dengan Dr. Sin ya. Nggak usah khawatir. 1 bulan selesai pasti kalau saya kerjakan. Insya Allah. Harus bisa. Ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk analisis. Itu Dr. Sin barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Selamat. Saya kira dengan apa yang disampaikan beliau, Mbak Lia atau Dr. Lia semakin yakin, semakin optimis ya akan bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Jadi kami sama tim pembimbing, saya dan Pak Selamat tetap berkomitmen akan membimbing Anda sanggup untuk melaksanakan penelitian ini. Dan penelitian ini bagus, Mbak. Mohon maaf. Pak Zain, mohon maaf. Ya. Pak, ini Pak Zainuri sudah bergabung. Mungkin Pak Zainuri bisa diberikan kesempatan. Iya, ini akan kita berikan kesempatan. Baik, monggo Bapak Dr. Zainuri akan menjadi penguji pamungkas dan insya Allah penting juga yang akan beliau sampaikan. Ya, masih cukup waktu, nggak perlu khawatir. Silakan Bapak Dr. Zainuri, akan kita berikan kesempatan cukup waktu untuk memberikan masukan dan menanggapi apa yang diusulkan oleh Dr. Lia. Silakan Bapak Dr. Zainuri. Ya, baik, terima kasih Bapak Ketua Ketua Sidang Ujian Proposal Tesis pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SH, SI, MHum, dan Bapak Dr. Selamat. Saya sapa juga ini ya, Saudari Isnena Khalifah Widi ya. Ya Bapak. Ya, oke. Yang pertama
Saya minta maaf dulu kepada para penguji, kepada mahasiswi juga, kepada teman-teman yang di ini ya, di Pasca. Karena memang tadi telat ya masuknya karena memang terkendala jaringan tadi itu. Kalau sudah terkendala jaringan itu bukan nggak bisa apa-apa lagi. Baik, yang kedua saya ucapkan selamat ya kepada Jaringannya sepertinya mulai kurang baik ini ya, lagi. Saudari Isnina Khalifah Widi ya, mendengar ya dari para penguji dan hal-hal yang disampaikan tadi sudah selesai sebenarnya dari halaman awal sampai halaman terakhir. Saya juga bingung juga ini, saya mau bicara apa ini karena sudah dibicarakan oleh Pak Slamet maupun Pak Zainuddin. Tapi mungkin saya ya hanya ikut nimbrung saja ya di forum ini. Nah, tadi sudah diperbincangkan mulai dari judul, rumusan masalah, dan juga metode yang digunakan. Nah, yang pertama, tapi ini belum disinggung kayaknya ya oleh para penguji. Nah, mungkin saya satu sisi juga menyinggung apa yang belum disinggung oleh para penguji. Nah, karena saya juga ini ya baca buku pedoman penulisan tesis, proposal tesis dan tesis yang diberikan oleh Pasca. Ini kalau saya baca ini masih banyak yang menyimpang dari teknis penulisannya ya. Mungkin ini bagian tak terpisahkan juga terkait mengenai masalah penulisan gelar-gelar dari seseorang itu yang saya baca itu tidak perlu ya. Jadi nanti harus diperbaiki dan kembali kepada buku pedoman yang telah diterima. Itu yang pertama masalah penulisan ya teknisnya. Ini cara penulisannya harus ini ya harus diperbaiki lagi berdasarkan ini buku pedoman penulisan tesis yang diberikan oleh Pasca. Nah, yang kedua perlu saya konfirmasi kepada ini ya kepada saudari Isnina ya. Nah, kita ini di Indonesia dengan masuknya era pandemi COVID-19 ini banyak hal-hal atau istilah-istilah yang digunakan. Nah, sekarang ini apakah masih menggunakan PSBB atau ada istilah lain ya? Ya, mungkin bisa ditanggapi. Mas, kalau PSBB masih ini Bapak, masih tetap digunakan ketika lonjakan itu banyak. Kalau kayak barusan COVID gelombang kedua yang bulan barusan bulan Februari itu tetap kayak pemerintah DKI terutama itu tetap memperlakukan namanya PSBB Bapak. Jadi tetap di pembatasan sosial berskala besar pada bulan Februari ke Maret awal itu tetap dilakukan namanya PSBB. Ya, untuk Sumeneb apa juga menggunakan istilah PSBB atau istilah lain? Kan ini tadi contohnya sampelnya DKI ya. Di Sumeneb kalau memang dia lagi lonjakan besar Bapak, itu tetap nanti PSBB kembali dilakukan. Ada surat edaran, saya juga ada surat edaran dari Bupati itu terakhir itu kembali melakukan PSBB. Jadi jam malam diberlakukan kembali, ini diberlakukan kembali. Itu tetap ada ketentuan seperti itu, Bapak. Ada surat edaran juga, Bapak. Ya, itu surat edaran. Nah, kalau istilah PPKM itu gimana? PPKM itu tetap dilakukan beda dengan PSBB. Itu berdasarkan banyaknya
banyak faktor di situ Bapak, bukan hanya lonjakan saja. Kalau PPKM itu berdasarkan jumlah vaksinasi, jumlah penderita. Jadi meskipun penderitanya sedikit, tapi vaksinasi juga sedikit, itu PPKM-nya tetap grade-nya tetap akan tinggi Bapak. Penderitanya padahal waktu Maret barusan kita tetap pada PPKM level 3 atau level 4 itu karena cakupan vaksinasi Sumeneb itu rendah Bapak, di bawah 70%. Iya. Nah, beda dengan PSBB. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar terjadi ketika memang benar-benar lonjakan penderita atau kasus COVID-nya sangat besar. Kalau Iya. PPKM itu disesuaikan dengan jumlah pasiennya plus jumlah vaksinasi dan ketetapan-ketetapan yang berlaku dari pemerintah dilaksanakan atau tidak di pemerintah daerah. Makanya itu diberlakukan PPKM. Jadi banyak. Iya, oke. Nah, dari penjelasan itu tadi untuk saat ini terkait dengan rencana penelitian, apakah di Sumeneb sekarang ini PSBB atau PPKM yang digunakan? PPKM Bapak. Karena PPKM. PSBB ini sudah karena kita tidak ada penderitanya sudah berkurang, PSBB-nya tidak diberlakukan lagi. Nggak tahu kalau ada gelombang berikutnya dan sebagainya ini oke. Iya. Oke, ini kan pada saat ini ya. Iya, Bapak. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang istilah yang digunakan untuk lokal Sumeneb itu bukan PSBB, apakah penelitian ini tetap menggunakan PSBB atau mau diganti ke PPKM? Dan ini karena ini terkait dengan penelitian. Tetap menggunakan PSBB, Bapak, karena poin besarnya penegakan protokol kesehatan itu sendiri itu karena adanya peraturan PSBB, Bapak. PSBB. Dari Undang-Undang tahun 2018 itu tentang kekarantinaan itu juga dibahas PSBB. Nah, dari situlah muncul peraturan pemerintah tentang pengendalian dan protokol COVID, alurnya dari undang-undang itu sendiri, Bapak. Karena kita wabah, ada kekarantinaan, ada pembatasan sosial berskala besar, timbullah peraturan pemerintah tentang PSBB dan pengendalian COVID protokol kesehatan. Jadi tetap penelitiannya lebih ininya ke PSBB, Bapak. Karena ketika PPKM jumlah penderitanya ini itu penegakan protokolnya lebih nggak begitu ketat, Bapak. Hanya saja. Oke, ya. Nah, saya cuman urun rembuk di sini ya. Nah, di dalam ini ya, pada tahun 2021 itu kalau tidak salah ada Kepres ya, keputusan Presiden yang itu menjadi pemberlakuan PPKM. Nah, silakan nanti itu dibaca ya. Nah, maksud saya kalau penelitian ini penelitian kan masih belum final sebenarnya ya. Ini masih belum final. Kalau saya dengarkan mulai tadi ini belum final. Artinya kalau ini mau dikatakan mau penelitian kepada empiris ya, tetapi dari aspek metode yang digunakan ini tidak sesuai, kan gitu kan? Tidak sesuai. Nah, mau dikatakan ini rencana penelitian ini ke normatif, nah dilihat dari aspek judul ini juga tidak sesuai. Nah, jadi ini masih belum ada sesuatu yang membumi ya, kalau bahasanya teman-teman di ini belum membumi, ini masih ngambang ini. Mumpung ini masih ngambang, saya hanya berikan saran di sini, silahkan dibaca lagi keputusan Presiden itu dengan pemberlakuan PPKM daripada PSBB. Nah, kenapa? Karena itu semuanya ada akibat hukumnya ya, ada akibat hukum. Nah, paling tidak ini ya saudari bisa membaca terkait dengan masalah hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, silakan nanti dibaca lagi ya. Kalau hemat saya
Alangkah baiknya kalau penelitian ini bukan PSBB lagi, tetapi sekarang kembali kepada peraturan yang baru, yang terbaru, itu adalah PPKM. Ini hanya usulan saya ini. Tetapi usulan saya itu berdasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun 2021. Nah, coba ini silakan nanti diperbaiki atau dibaca atau dikonsultasikan atau direnungkan gimana nanti bisa ini penelitian ini lebih bagus tentunya. Kenapa? Karena mulai tadi saya dengarkan kan ini masih ngambang ini ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau proposal ini mau dikatakan penelitian empiris tapi tidak sesuai dengan metodenya. Kalau proposal ini mau dikatakan penelitian normatif, dilihat dari aspek judulnya ini juga tidak sesuai. Nah, silakan nanti ini dibaca lagi peraturan-peraturan itu karena semuanya itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau misalnya penelitian ini dilakukan penelitian empiris, silakan. Kalau bagi saya, silakan mau nulis apa saja, yang penting ada permasalahannya. Tetapi kalau penelitian empiris juga jangan lupa kepada normanya. Jadi peraturan itu harus dibaca terlebih dahulu gitu. Jangan sampai nanti keliru karena ini penelitian empiris ya hanya banyak bicara, wawancara dengan orang-orang tetapi peraturannya belum dipahami. Nah, ini sesuatu yang kurang afdal menurut saya ya. Itu ya. Nah, selanjutnya di dalam metode penelitian, khususnya di dalam pendekatan, nanti silakan nanti disesuaikan ya. Saya hanya mengatakan silakan nanti disesuaikan. Kalau penelitian normatif itu seperti apa, kalau penelitian empiris itu seperti apa pendekatannya ya. Yang jelas kalau penelitian empiris itu pasti menggunakan yang namanya case approach. Itu sudah menjadi standar di penelitian di dalam ilmu hukum. Itu ya. Nah, sebenarnya ini banyak hal, tapi karena ini ada keterbatasan waktu, karena sebentar lagi ada waktu Jumatan ya. Nah, ini juga perlu dipikirkan lagi ya, karena ini ranahnya ini adalah program pascasarjana di S2. Kalau menurut pandangan saya hanya memberikan urun rembuk saja. Masa penelitiannya ini hanya berkutat di perbub. Perbub itu hanya terkait dengan masalah teknis saja. Nah, kalau hanya perbub itu sebenarnya levelnya ya, ini menurut pandangan saya itu levelnya level skripsi sebenarnya itu, tapi ini tesis ini. Jadi menurut saya kalau bisa diupayakan penelitiannya ini lebih mengarah kepada peraturan yang di atasnya, entah itu undang-undangnya misalnya itu. Karena kalau masalah perbub itu hanya terkait dengan persoalan teknis saja. Dan ini porsinya ini adalah tesis bukan skripsi. Ini hanya usulan saya. Tapi yang saya sampaikan ini tentunya saya juga punya alasan-alasan di balik itu. Ya, itu ya. Nah, terus saya hanya menambahkan juga, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman penguji. Jadi kalau penelitian empiris, tadi ada yang bicara teorinya Lauren Friedman, ada yang membicarakan pendapat atau teori dari Prof. Sacipto Raharjo. Itu memang basic-basic yang mengarah kepada penelitian-penelitian empiris. Nah, kalau boleh saya mengusulkan yang wajib dibaca kalau penelitian empiris, silahkan baca bukunya almarhum Prof. Sutandio ya. Prof. Tandio itu bukunya itu yang diterbitkan oleh Huma ya. Penerbitnya itu adalah Huma Press itu. Silahkan itu dibaca juga kalau penelitian ini lebih mengarah kepada empiris. Termasuk juga saran saya saudari bisa membaca buku dari Prof. Esme Warasi ya. Itu saya kira itu sangat mendukung buku-buku itu. Saya kira itu dari saya ya, karena saya tidak banyak hal yang disampaikan karena sudah dibedah tadi oleh Pak Selamat maupun Pak Zainuddin.
Oke, saya kira itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada ketua ini ya, ketua majelis pada kesempatan ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri sudah menyampaikan hal-hal penting lain ya. Yang tadi ada beberapa yang berbeda dari yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet, berbeda juga dengan apa yang disampaikan oleh saya sendiri. Saya mohon kepada Dr. Lia untuk mencatat dengan seksama. Saya juga mencatat bagian-bagian penting yang disampaikan oleh beliau untuk dijadikan bahan untuk pembimbingan berikutnya ya. Nah, di penghujung di penghujung ujian proposal tesis saudara ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa rencana penelitian tesis Anda ini layak untuk dilanjutkan ya. Di samping ini memang masih aktual, masih hangat, walaupun ini sudah sudah menurun, ya, tapi saya anggap penelitian ini masih bermanfaat untuk dilanjutkan, untuk menemukan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang terjadi terkait penanganan pandemi COVID ini. Ya. Jadi itu menurut pendapat saya, jadi penelitian ini masih layak untuk dilanjutkan ya, dengan pertimbangan bahwa ini memang masih relevan ya untuk membantu menjawab berbagai permasalahan terkait dengan usaha penanganan pandemi COVID. Ya. Itu pendapat saya di akhir sidang ini. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan, ada pendapat dari Bapak Dr. Slamet. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Dr. Jadi sudah cukup banyak tadinya masukan dari Pak Dr. Zainuri dan juga Dr. Zain dan saya juga. Prinsipnya Mbak Nina coba dipastikan tadi ya judulnya apakah efektivitas protokol kesehatan ya misalnya ya di Kabupaten Sumeneb misalnya kalau empiris ya dipastikan kalau itu Mbak Nina melakukan penelitian hukum empiris. Kemudian juga tadi Dr. Zainuri menyarankan bahwa tolong ditelusuri ya dari undang-undang kesehatan, undang-undang banyak itu ya yang terkait sampai pada Perpres PBB yang salah itu ya sampai pada Perbu ya yang intinya bahwa protokol kesehatan sebagai upaya untuk menjaga perlindungan terhadap masyarakat ya dari penularan wabah COVID-19 itu. Ya, kemudian juga tolong dibenahi nanti Mbak untuk teknik penulisan ya yang tadi disampaikan oleh Dr. Zainuri juga mengacu pada buku panduan penulisan tesis ya di program pasca sarjana UNIJA. Menurut saya yang penting perlu dipikirkan lagi adalah rumusan masalahnya ya. Kalau bicara efektivitas maka penekanannya pada kesenjangan antara norma dan fakta ya. Ini menarik juga tadi buku-buku Pak Prof. Sutanyo, Yahuma Pers dan juga Prof. Sabdet Farajo, ya, Prof. Resmi Warasi terkait dengan rupa sesuatu bukunya hijau itu ya bisa dibaca ya direferensikan. Selesai itu dari saya Dr. Zain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampai ketemu di bimbingan ya Pak Nina. Ya Bapak. Baik sebelum ya monggo Pak. Sudah cukup Pak? Sudah cukup ya? Sambung. Baik sebelum ditutup Pak Zainuri mungkin ada yang mau dikomentari terakhir sebagai penutup, memotivasi. Oke, ya terima kasih ya. Memang tadi lupa. Ini saya sebenarnya membaca secara seksama ya, tapi tidak saya sampaikan semua karena ya banyak yang sama sudah disampaikan. Cuman ini saya kembali kepada LB ya, latar belakang. Di latar belakang, coba kalau saya ini baca, itu munculkan ya cara menulisnya dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu juga ditulis gitu ya. Setelah itu Undang-Undang atau Perpu, setelah itu mungkin ada PP, ada peraturan presiden, ada keputusan presiden, baru di bawahnya itu ada peraturan menteri-menteri yang terkait, termasuk ke bawahnya lagi ada peraturan daerah ya. Kalau saya baca ini ada peraturan daerah juga,
Terus di bawahnya lagi ada peraturan bupati misalnya. Nah itu upayakan dalam penulisan latar belakang itu dirunut seperti itu. Entah nanti tulisan ini mengarah kepada normatif atau mengarah kepada empiris. Tetapi dalam latar belakang itu upayakan cara menulisnya itu harus utuh ya dari undang-undang dasarnya dulu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau menggunakan teori dari Hans Kelsen dalam Stufenbau teori itu cara penulisan supaya menguatkan itu harus ini ya harus hierarkis gitu. Artinya dari peraturan yang paling tinggi itu harus ada. Supaya apa? Supaya itu untuk membackup nantinya tentunya gitu. Dan saya baca ini masih ini ya masih belum ada, termasuk undang-undang dasar pun ini juga tidak dicantumkan. Nah tapi ini mohon maaf ini di peraturan undang-undang pada tahun 1984 nomor 4 ini coba di cross check lagi ya, takutnya peraturan ini sudah berubah gitu. Saya tidak mengatakan berubah, tapi takutnya itu berubah karena ini tahunnya tahun 84 ini. Ya, saya kira itu ya dari saya. Terima kasih atas waktunya kepada Ketua Sidang. Silakan saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih saya sampaikan semuanya, terutama kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono, kepada Bapak Dr. Zainuri, bertindak sebagai penguji pada siang hari ini. Apa-apa yang sudah disampaikan sangat penting dan sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi pembimbingan tesis untuk saudara Dr. Lia ini. Kemudian Mbak Lia, sampean tetap punya kesempatan ya, walaupun Pak Zainuri ini bukan pembimbingnya, kalau misalnya sekali-kali konsultasi bolehlah kalau misalnya beliau cukup waktu ya, karena ya karena memang beliau ini sibuk, jadi kalau sangat misalnya boleh Pak. Jadi kalau sangat misalnya boleh kalau nanti misalnya ada waktu boleh. Ya. Kalau Boleh Pak misalnya ya. mau ketemu saya, silakan. Saya tiap hari di kampus pada jam kerja tentunya ya. Jadi semua pelayanan saya layani di kampus. Kalau di rumah sudah ini konsentrasi untuk urusan di rumah. Dan kalau misalnya ini ya, misalnya saudari siapa? Lia panggilannya ya. Ya. Kalau misalnya tertarik mau baca bukunya Prof. Sacipto Harjo maupun Pak Sutandio Widyo Subroto atau bukunya Prof. Esme Warasi, kalau misalnya cari di perpustakaan tidak ada, di saya itu ada. Kalau mau pinjam silahkan. Karena itu memang buku yang punyanya Prof. Tandio itu sudah tidak terbit lagi ya. Yang terbitkan itu kawan-kawan dari Huma Press itu. Silakan kalau mau pinjam, silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buku itu kan. Silakan bisa menghubungi saya ya di kampus saja ya. Oke, terima kasih Pak Zen. Baik, terima kasih Pak Zainuri. Saya sebagai pembimbing sangat berterima kasih ya. Karena walaupun bukan pembimbing tapi beliaunya mau ya membimbing gitu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono, Bapak Dr. Zainuri, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lia. Ya, tetap semangat, tetap optimis ya. Jangan kendor ya. Setelah ini kita tetap semangat untuk menyelesaikan tugas ini, berakit-rakit ke hulu dulu ya. Enggak apa-apa ya. Insya Allah sampean bisa ya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya kira cukup untuk sidang proposal tesis saudara Dr. Lia ini. Ya, saya akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat, Bapak-Bapak sekalian, karena sekarang sholat Jumat, kemudian juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.